Halo, selamat pagi. Nama saya Afrizal Raski, NIM 085, Angkatan 2018, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal untuk melengkapi nilai ujian akhir semester saya di mata kuliah Hukum Laut Internasional. Jurnal yang saya review berjudul Indonesia Strategic Hedging and the South China Sea, ditulis oleh Iskindarsi dan dipublikasikan pada tahun 2018. Secara garis besar, jurnal ini berbicara tentang strategi-strategi yang telah diambil oleh pemerintahan Indonesia dalam menghadapi eskalasi konflik di wilayah konflik Laut Cina Selatan. Jurnal ini mengambil dua perspektif, yaitu perspektif pertahanan dan geopolitik, serta perspektif peristiwa aktual yang terjadi di sana, serta respon dari pemerintahan Indonesia. Sejauh yang saya baca dari jurnal ini, saya tidak menemukan sebuah gap yang serius atau gap yang cukup jauh antara dua perspektif tersebut, karena saya kira penulis berusaha menghadirkan state of the art dari tulisannya, yaitu berusaha mengcounter destabilisasi yang ada di sana dengan analisis-analisis kebijakan yang telah pemerintahan Indonesia ambil. Di dalam pendahuluan, penulis menghadirkan tulisan dengan sangat komprehensif dan utuh, tetapi saya menemukan ada dua kekurangan dari pendahuluannya, yaitu yang pertama, tidak ada sejarah permulaan konflik. Penulis tidak menghadirkan kronologi atau runtutan konflik yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan, sehingga saya kira tidak menjadi katalisator yang baik untuk menuju pembahasan-pembahasan selanjutnya. Yang kedua, data dan tulisan tidak membentuk segitiga terbalik. Jadi jurnal ini di dalam pendahuluannya tidak membentuk suatu tulisan yang mengerucut ke dalam satu topik pembahasan, sehingga di dalam substansi akan kita temui tiga pembahasan yang saya kira itu juga bagus di dalam jurnal ini. Di dalam substansi ada tiga pembahasan. Yang pertama adalah ketertarikan semua dimensi Indonesia. Lalu yang kedua ada peristiwa aktual destabilisasi di wilayah konflik Laut Cina Selatan. Dan yang ketiga adalah strategi Indonesia dalam melindungi wilayah sengketa di Laut Cina Selatan. Nah, ketika saya berbicara tentang segitiga terbalik yang tidak mengerucut tadi, di dalam pembahasan ini penulis memperbaikinya dengan tiga bab tersebut, dan tiga bab tersebut saya kira cukup bagus dan mudah untuk dicerna oleh pembaca pemula, karena tulisan dari penulis tersebut sangat komprehensif di dalam tiga bab tersebut. Tetapi setiap tulisan selalu memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya akan membahas di poin pertama, ketertarikan semua dimensi Indonesia. Penulis menghadirkan sebuah tulisan yang sangat berintegritas dan membahas secara teritorial. Jadi penulis menjabarkan antara laut wilayah, lalu laut zona tambahan, dan zona eksklusif ekonomi. Jadi penulis menghadirkan tulisan-tulisan yang sangat basic sekali sehingga mudah dipahami oleh pembaca pemula. Lalu yang kedua, penulis juga menjabarkan potensi ekonomi yang ada di Laut Cina Selatan, baik berupa itu sumber pangan, ikan, gas, cadangan minyak, dan hasil bumi lainnya, sehingga menggugah mengapa di dalam wilayah tersebut diperebutkan oleh berbagai negara. Tetapi di dalam poin tersebut saya juga menemukan kekurangan, yaitu pembahasan mengenai keamanan geopolitik dan regional ini penulis juga masukkan ke dalam bab tersebut. Jadi saya sangat sayangkan sekali ketika kita berusaha menghadirkan sebuah tulisan yang bagus atau istilahnya basic untuk mengantar kita kepada tulisan-tulisan selanjutnya, tetapi penulis memasukkan pembahasan mengenai keamanan geopolitik dan regional, dan saya kira pembahasan mengenai tiga hal ini bisa penulis simpan di poin C, seperti itu. Lalu yang kedua, penulis juga menuliskan mengenai tantangan negara kepulauan di wilayah Laut Cina Selatan. Nah, penulis juga tidak menjabarkan tantangan apa yang dihadapi oleh Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan yang ada di wilayah Laut Cina Selatan selain Filipina. Lalu di poin B mengenai peristiwa aktual destabilisasi di wilayah konflik, saya sangat mengapresiasi penulis menghadirkan sebuah deklarasi di tahun 2002, di mana saya kira seharusnya ini ada di bab pendahuluan, tetapi penulis baru menghadirkannya di sini sebagai sebuah kronologi runtutan mengapa di wilayah tersebut terjadi konflik. Lalu yang kedua, peristiwa yang dijabarkan oleh penulis di dalam bab ini sangat aktual. Jadi penulis menghadirkan sebuah tulisan yang sangat runtut ya. Saya kira seperti itu karena penulis menjabarkan kronologi. Selain kronologi, penulis juga mengatakan peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi di sana, baik itu yang dialami oleh Indonesia
Malaysia, Vietnam maupun Filipina. Lalu yang ketiga, penulis juga menghadirkan tulisan mengenai keamanan militer dan mengutip pendapat dari Robert Hadik. Robert Hadik ini adalah sebuah pengamat pertahanan negara, pengamat ekonomi, pengamat militer juga, di mana statement dari Robert Hadik ini menguatkan pendapat atau argumentasi penulis di bab ini. Lalu yang ketiga, penulis juga menggambarkan sebuah pengembangan kepulauan Spratly yang telah dikembangkan oleh Cina di di selatan laut Filipina, di mana kepulauan ini merupakan sebuah atol yang kemudian direklamasi, dikembangkan menjadi pusat-pusat penelitian, pusat militer dan juga penerbangan. Jadi tulisan ini sebenarnya sangat umum ketika kita membaca jurnal-jurnal mengenai Laut Cina Selatan, tapi saya sangat apresiasi karena yang ketiga, pembahasan sangat komprehensif. Saya kira kekuatan dari jurnal ini berada di poin B dan di poin C yang akan saya bahas selanjutnya. Tetapi di poin B ini penulis juga memiliki kekurangan, yaitu mengenai analisis argumentasi potensi konflik tidak terlampau besar. Jadi penulis menghadirkan sebuah argumentasi potensi konflik. Penulis mengatakan bahwa potensi konflik militer di Laut Cina Selatan yang melibatkan Indonesia itu kecil. Saya kira tulisan ini perlu dikembangkan lebih lanjut karena saya kira sebuah eskalasi itu kan naik turun. Jadi kita tidak bisa menilai sebuah keadaan aman atau tidak aman melalui suatu zaman gitu. Apalagi di wilayah yang sangat kaya tersebut diperlukan oleh berbagai negara. Jadi saya kira eskalasi konflik akan sangat tinggi di wilayah Laut Cina Selatan. Lalu di poin C mengenai strategi Indonesia dalam melindungi wilayah sengketa di Laut Cina Selatan. Yang pertama, penulis menghadirkan state of the art. Saya kira ini state of the art yang sangat bagus karena penulis tidak menghadirkan pendekatan militer, meskipun nanti pendekatan militernya ada tetapi sedikit, tapi penulis melakukan pendekatan persuasif dengan mengangkat kebijakan pemerintahan Indonesia. Yang pertama, mengenai kampanye persuasif terhadap anggota ASEAN. Jadi sejak tahun 2002 hingga saat ini, sejak jurnal itu dipublikasikan, Indonesia telah mengalami berbagai macam pilihan-pilihan untuk mengambil sebuah kebijakan dan strategi dalam menghadapi wilayah konflik yang ada di Laut Cina Selatan, yaitu berupa menguatkan rasa percaya diri anggota-anggota ASEAN, lalu memperbanyak diskusi dengan negara-negara ASEAN tetangga, lalu pencegahan konflik persuasif, lalu membahas tentang resiko-resiko konflik seperti apa. Jadi saya kira Indonesia di wilayah Laut Cina Selatan sangat berperan terhadap negara-negara di sekitarnya yang menjadi berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, terutama ada Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Lalu yang ketiga, Indonesia juga mengeluarkan sebuah strategi, yaitu pengubahan nama wilayah menjadi Laut Natuna Utara. Saya kira ini juga pembahasannya yang sangat bagus yang telah dijabarkan oleh penulis, karena pembahasan pengubahan nama ini sangat sedikit sekali saya jumpai di jurnal-jurnal yang relevan sesuai dengan tema yang penulis bahas. Lalu yang ketiga, penulis juga menghadirkan pendekatan militeristik di Laut Cina Selatan berupa menghadirkan sebuah konsep minimum effort military. Jadi di mana konsep ini adalah meminimalkan segala bentuk pergerakan militer di Laut Cina Selatan. Jadi Indonesia ini lebih mengedepankan kepada nilai-nilai persuasif, nilai-nilai keadilan dan kedamaian, sehingga tidak melakukan pendekatan militer meskipun ada melalui konsep minimum effort military tadi. Jadi penulis menghadirkan peran Bakamla. Jadi peran Bakamla ditonjolkan lebih besar daripada peran Tentara Nasional Republik Indonesia, khususnya Angkatan Laut. Dan di tulisan ini saya juga menemukan sebuah kekurangan, yaitu penulis menuliskan tentang keputusan Majelis Arbitrase Internasional terhadap sengketa wilayah di Laut Cina Selatan yang melibatkan antara Filipina dan Cina. Dimana saya kira tulisan ini bagusnya dimasukkan ke dalam pendahuluan, karena ketika di poin C penulis berbicara tentang strategi Indonesia, seharusnya tidak ada pembahasan mengenai negara lain atau masalah-masalah negara lain yang dimasukkan ke dalam poin ini. Nah, saya masuk ke dalam kesimpulan. Jurnal ini layak dibaca. Semua pertanyaannya dijawab tuntas oleh penulis. Semua pertanyaan yang penulis ajukan dijawab dengan sangat baik, sehingga meskipun ada beberapa kekurangan, tetapi saya kira jurnal ini sangat utuh dan komprehensif, serta sangat informatif dan perspektifnya baru. Terutama saya suka pembahasan mengenai deklarasi 2002 serta konsep minimum effort military, dan juga pengubahan nama wilayah menjadi Laut Natuna Utara.
Sekian dari saya. Terima kasih.